naar de beste radio. En iyi Türkçe radyo dinliyorsunuz. Ascult cel mai bun radio. Escuchas la mejor radio. Ne kuunneled paras radio. A legjobb rádiót hallgatod. T'écoutes le plus bon radio. Du hörst jetzt das beste radio. You're listening to the best radio. Radio PPI Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat PPI dimanapun Sobat PPI berada hari ini. Senang sekali rasanya saya Sobat Siar Faiz bisa kembali menyapa Sobat pendengar di program spesial PENA, pengajian online Uni Eropa edisi Minggu 31 Juli 2016. Nah, bentar lagi nih masuk bulan Agustus. Semoga planning Sobat PPI di bulan Juli ini sudah tercapai semuanya nih ya, biar lega bisa masuk bulan Agustus. Nah, sekedar informasi, acara PENA hari ini merupakan acara yang terselenggara berkat kerjasama pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman Raya dan Radio PPI Dunia dan juga Radio Muhammadiyah. Jadi ini ada dua radio yang menyiarkan ya, ada Radio PPI Dunia dan juga Radio Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Dan di edisi PENA kali ini topiknya sangat menarik nih, yaitu study in Germany. Jadi ada narasumber yang insya Allah di PENA kali ini akan berbagi cerita pengalaman yang bisa menginspirasi sobat pendengar. Ada Mas Ade Septiandi. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam Mas Faiz. Oke, ini dipanggilnya Mas Ade atau Mas Septi Yandi? Mas Ade aja. Oke, Mas Ade. Nah, gimana nih kabarnya hari ini ya, Mas? Alhamdulillah sehat hari ini di Hamburg. Alhamdulillah sekarang terang lagi, tadi hujan terus. Terus Hamburg aman ya? Soalnya Alhamdulillah aman. Iya, kira-kira ini kan banyak terorisme, terus banyak ini penembakan di mana-mana. Hamburg aman. Insya Allah Hamburg aman. Sejauh ini aman. Oke, nah saya mau sapa juga nih pendengar di Radio Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya teman-teman Indonesia pengen dengerin siaran ini bisa langsung ke Radio Muhammadiyah ya, langsung www.radiomu.web.id. Nah, terus saya langsung aja nih persilahkan buat Mas Ade Septiani buat perkenalan diri. Nama, kuliah di mana, jurusan apa? Makasih Mas Faiz. Nama saya Ade Septiandi, biasa dipanggil Ade. Sekarang lagi ngambil program studi Stadtplanung atau Urban Planning di salah satu universitas di Hamburg, Hafen City Universitas. Kemudian aktivitas sekarang ini lagi masa periode bebas, lagi nggak ada kuliah, dalam artian minggu depan masih ada ujian, lagi kebut-kebut belajar sama part time juga untuk mengisi uang saku buat bulan depan. Oke, ngambil Stadtplanung berarti belajar teknik perencanaan wilayah kota ya, gitu ya? Iya gitu. Sebenarnya Stadtplanung ini jurusan teknik, tetapi kita belajar tentang masalah-masalah sosial yang ada di kota tersebut, seperti ada di Berlin, kemarin belajar tentang masalah kota di Berlin, kemudian di Hamburg, dan lain sebagainya. Masalah teknik kita belum, mungkin semester akhir, semester 5 atau semester 6. By the way, ini semester berapa nih? Semester 2 mau ke semester 3. Oh, semester 2 mau ke semester 3. Iya. Oke. Nah, selain kuliah nih, katanya dengar-dengar juga announcer di radio Hamburg nih. Benar nggak? Iya, benar. Alhamdulillah saya diberi kesempatan kepada ketua IIC Indonesia Islamic Center di Hamburg untuk diberikan seperti mandat gitu untuk membawakan sebuah acara di radio IIC Hamburg, yakni pengajian online atau kajian online. Kemarin bulan Ramadan
kita siaran dari Senin sampai Kamis dengan live dan relay. Live-nya itu bersama Ustadz Lutfi yang dari Weimar, kemudian relay-nya dari Ustadz Syahroni yang ada di Jakarta sama Ustadz Agim. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk sementara ini kita masih pause, insya Allah minggu depan atau mungkin awal Agustus atau pertengahan Agustus kita kembali lagi mengudara. Oke, jadi memang padat banget ya. Tadi part-time juga, kuliah juga, terus siaran juga nih. Iya, alhamdulillah siaran sekarang masih belum. Mungkin kalau sudah siaran part-time-nya dikurangi gitu, karena tidak mungkin langsung tiga aktivitas dalam satu minggu itu penuh, kuliah juga. Oke deh. Nah, ngomong-ngomong nih, udah berapa lama tinggal di Jerman? Di Jerman belum genap 4 tahun, hampir 3 tahun di Hamburg, dan 1 tahunnya itu, jadi insgesamt itu 4 tahun, 1 tahun di Stuttgart, di dekat Stuttgart, dan kemudian pindah ke Hamburg untuk Studienkolleg dan kuliah di sini. Jadi mau ke 4 tahun gitu, mau tahun keempat, insya Allah. Waduh, udah 4 tahun, berarti udah banyak pengalaman ya yang bisa dibagi ke Sobat PPI dan juga Sobat pendengar di Radio Muhammadiyah. Nah, insya Allah ya pengalaman biasa. Iya, saya mau tanya nih secara general nih ya, perbedaan kuliah di Jerman dengan di Indonesia itu apa sih? Boleh. Perbedaan kuliah di Jerman dan Indonesia itu terletak faktor utama itu ya satu, yaitu bahasa. Mungkin teman-teman yang ada di Indonesia kuliah ataupun sedang kuliah umum bersama dosen atau profesor dengan bahasa Indonesia, kemungkinan besar itu mudah untuk menangkap pelajaran tersebut atau memahami pelajaran yang disampaikan oleh dosen ataupun kegiatan dalam bentuk kelompok bersama teman-teman lainnya. Tetapi jika kita memutuskan untuk kuliah di Jerman, syarat utama yakni bahasa Jerman yang harus bisa, minimal levelnya itu B2 sampai C1. Karena apa? Karena kita akan merasakan perbedaannya ketika kita berada di sebuah orsal ataupun berada di sebuah ruangan kuliah tersebut, kemudian kita mendengarkan dosen dalam bahasa Jerman. Itu kita melakukan 2 kali double gitu. Dalam artian, yang pertama kita menerjemahkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh dosennya, kemudian kita harus memahami apa yang disampaikannya. Kemudian yang keduanya itu sistem perkuliahannya. Sistem perkuliahan di Jerman ini dalam 1 tahun terdapat 2 semester, yakni summer semester sama winter semester. Kemudian dalam 1 semester ini ada periode kuliah di mana mahasiswa itu datang untuk mengikuti kuliah ataupun seminar. Kemudian ada periode yang sekarang ini, periode bebas, yakni untuk mempersiapkan ujian-ujian atau UAS ya, nama lainnya. Seminggu setelah masa periode itu adalah ujian. Ada juga yang untuk mempersiapkan seperti tugas-tugas harian, tugas-tugas Hausarbeit yang harus dikumpulkan akhir semester dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum yang ada di Jerman ini sangat berbeda. S1 ini kebanyakan dalam secara umum di Universitas Jerman itu berlangsung 6 semester atau 3 tahun. Ada juga yang seperti Fachhochschule ataupun universitas terapan itu menerapkan 7 semester ataupun ya 7 semester. 1 semesternya ini untuk praktikum, praktikum yang harus dikerjakan untuk mencapai gelar bachelor itu. Kemudian biaya di Jerman bisa dibilang gratis tanpa biaya, hanya saja kita hanya membayar semester ini nanti untuk kita sendiri gitu, kita bayar untuk kita sendiri, kita akan mendapatkan sebuah semester tiket. Semester tiket ini seperti tiket untuk pergi kemana saja dalam cakupan kota kuliah kita tersebut, seperti di Hamburg. Jadi kita bisa keliling-keliling Hamburg dari ujung sampai ujung lagi pakai U-Bahn atau pakai kereta bawah tanah atau pakai kereta biasa dengan tiket itu gratis 1 semester maksudnya. Kemudian teman kuliah juga sangat berbeda. Mungkin di Indonesia kita berteman dari SD sampai SMA sama orang Indonesia, sama budayanya yang sama. Kemudian kita di Jerman dengan orang-orang yang berbeda. Ada teman saya perempuan sama kuliah bareng. Ketika kita duduk bersama di salah satu kuliah dosen gitu,
kuliah besar ya. Kemudian kita duduk di sana, dia bilang, oh saya sendiri yang pakai kerudung, saya merasa berbeda gitu. Dan perasaan itu tetap masih ada walaupun sudah mau hampir 4 tahun sampai sekarang ini gitu. Karena kita boleh beradaptasi di Jerman dengan teman-teman Jerman yang lainnya, tetapi kita juga tidak boleh melupakan jati diri kita sendiri sebagai seorang Muslim yang notabene itu kita harus melakukan seperti ini, tapi kita juga boleh berinteraksi dengan mereka dalam artian bergaul secara Islami gitu. Tidak seperti ya kita tahu sendiri kalau misalkan di Jerman itu seperti ini, tapi kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah, jadi beradaptasi boleh, bergaul boleh, tapi masih ada batasannya gitu. Itu perbedaannya kuliah di Jerman di Indonesia dari segi saya sendiri. Nah tadi udah lumayan lengkap ya dibahasnya mengenai perbedaannya. Tapi saya mau ini dulu nih, ada nanya nih, kan bahasa Jerman nih. Nah, mesti ada persiapan ya buat kesana. Iya. Oke. Nah, saya mau berbagi pengalaman juga nih tentang kuliah saya sendiri. Nah, saya kan di sini ngambilnya master, ngambil S2. Nah, mungkin agak berbeda dengan yang diceritain tadi sama Mas Ade. Jadi, kalau S2 di sini tuh ada yang full English. Jadi, teman-teman nggak perlu bisa belajar bahasa Jerman. Jadi, yang penting bisa bahasa Inggris, bisa masuk kuliah di sini. Jadi, kalau misalnya pengen S1, mungkin nearly impossible ya buat masuk tanpa belajar bahasa Jerman, karena memang rata-rata S1 itu diajarkan dalam bahasa Jerman. Kalau S2 mungkin ada yang bahasa Inggris. Benar nggak, Mas Ade? Benar. Bahasa Inggris juga di S1 ditawarkan, tetapi sebagai bahasa tidak seperti bahasa induk. Dalam artian, ada salah satu mata pelajaran yang saya dapatkan itu dalam bahasa Inggris, tetapi 90% itu bahasa Jerman. Jadi bahasa Inggris juga kemungkinan perlu, tetapi bahasa Jerman yang dikedepankan, seperti itu. Oke. Nah, terus tadi juga masalah biaya ya. Jadi di Jerman ini biayanya tuh gratis, biaya untuk kuliah. Tapi ada yang namanya semester fee. Jadi semester fee itu kita bayar cuman buat semester tiket. Tadi udah dijelaskan juga sama Mas Ade, semester tiket ini kayak kartu mahasiswa yang bisa kita pakai buat transportasi keliling satu provinsi atau satu kota. Satu kota, genau, ya. Nah, terus yang dijelasin sama Mas Ade tadi juga masalah Fachhochschule dan Universität. Boleh dijelaskan nih Mas Ade, perbedaannya Fachhochschule dan Universität? Boleh. Fachhochschule itu nama dulunya, ya genau, Fachhochschule. Jadi sebelum namanya sekarang kan kebanyakan namanya Universitas Science Applied, apa gitu namanya itu, Universitas Terapan Sains dalam bahasa Indonesianya. Dulu namanya Fachhochschule. Perbedaannya, kalau universitas itu kita diterapkan tentang teori-teori, misalnya saya belajar Stadtplanung, urbanologi, urban planning, kita belajar tentang masalah-masalah sosial. Jadi kita menteorikan terlebih dahulu dari histori-histori ataupun sejarah-sejarah yang dulu-dulu, kemudian kita teorikan. Tetapi kalau misalkan kita berada di Fachhochschule atau Universitas Terapan itu, kita belajar langsung secara praktik. Jadi praktikum 1, praktikum 2, praktikum, kemudian pada akhir semester atau akhir studiumnya itu harus ada Hauptpraktikum. Jadi berkesannya itu kalau itu untuk prakteknya gitu. Kalau misalkan universitas itu teorinya seperti itu. Perbedaan antara Universitas Terapan Sains sama universitas yang biasa itu. Oke, jadi kalau misalkan kalau misalkan di Indonesianya kemungkinan Universitas of Science itu seperti politeknik gitu. Oh iya benar banget. Jadi kurikulumnya 60% praktik, 40% ke teori ya. Iya gitu maksudnya. Oke. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu juga nih masalah ini nih. Jadi Mas Ade ini masuk ke Jerman melalui program au pair, bener nggak? Benar, ya benar sekali. Dan mungkin Mas Ade boleh ceritain dikit nih, au pair itu apa? Terus syaratnya gimana nih biar bisa masuk? Ya, jadi au pair itu adalah program dari pemerintah Jerman untuk pemuda-pemudi
dari umur 18 tahun sampai 22 atau 24 tahun dari seluruh dunia untuk datang ke Jerman untuk belajar budaya Jerman dan bahasa Jerman secara langsung, terjun langsung di keluarga Jerman gitu, atau keluarga angkat, dalam bahasa Inggrisnya host family. Kemudian waktu dulu kenapa saya bisa ikut au pair? Sejak SMA ada pelajaran bahasa Jerman. Kemudian di SMA itu saya diperkenalkan secara langsung oleh guru bahasa Jerman saya. Beliau sangat sering sekali pergi ke Jerman untuk pertukaran guru bahasa Jerman, ataupun beliau juga mengundang pemuda-pemudi Jerman untuk pergi ke Indonesia untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Di sana saya pertama kali kontak langsung dengan orang Jerman. Kemudian saya tertarik, mengapa saya tidak pergi ke Jerman dan kuliah di sana. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Jerman dalam program au pair ini. Karena apa? Program au pair ini sangat membantu saya pribadi, bisa dikatakan sebagai batu loncatan untuk kuliah di Jerman. Dalam artian, dalam 1 tahun program au pair ini, saya berada di keluarga Jerman dengan fasilitas kamar sendiri, dikasih uang saku, kemudian disekolahkan bahasa, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga harus membantu mereka, membantu keluarga famili yang orang Jerman tersebut, seperti membantu pekerjaan rumah, menjaga anak, mengantar anak ke sekolah, kemudian bersih-bersih, dan lain sebagainya. Kemudian di sana saya sangat dibantu sekali ya, karena saya waktu datang pertama kali di Jerman itu tidak tahu apa-apa, dalam artian buta Jerman gitu. Kemudian saya datang, kemudian saya langsung bilang, misalnya saya setelah au pair pengen sekali setelah au pair saya pengen sekali kuliah di Jerman, bagaimana gitu. Akhirnya mereka membantu, mensupport bagaimana caranya mereka mensekolahkan bahasa saya sampai level B1. Kemudian akhirnya ya setelah di dalam au pair itu sebenarnya cuma 1 tahun, tidak visanya tidak bisa diperpanjang. Tetapi setelah au pair ini masih banyak jalan, dalam artian mau kemana kita. Jadi sebelum kita mau pergi ke Jerman, kita harus siapkan mental dulu dan siapkan plan kita dulu. Setelah misalkan au pair nih, setelah au pair mau apa? Mau sekolah kah? Mau pergi lagi ke Indonesia? Mau pulang lagi? Atau mau kerja sosial? Jadi visa au pair itu bisa dirubah menjadi kerja sosial, Sprachschüler, sama yang Studienkolleg itu. Karena saya pengen kuliah di Jerman, maka setelah au pair saya harus mendapatkan Studienkolleg, tempat Studienkolleg. Akhirnya saya membuat plan. Jadi ketika saya datang di Jerman ini Agustus tahun 2012, kemudian saya buat plan. Agustus sampai Oktober saya harus selesai B1 level bahasa Jerman. Kemudian Oktober sampai Januari, karena ujiannya itu di Januari 2013, akhirnya Oktober sampai Januari, saya mengambil B2 level bahasa Jerman. Kemudian Januari akhir saya ikut ujian B1, alhamdulillah lulus. Kemudian setelah itu Februari-Maret, plannya itu daftar ke seluruh Studienkolleg yang ada di Jerman. Tips yang menarik dari saya adalah daftarnya jangan 1 atau 2 Studienkolleg. Misalnya, saya mau ke Berlin, saya daftarnya cuma Berlin saja gitu. Itu untuk kemungkinan tidak diterima, dikarenakan apa? Zaman dulu saja sudah banyak orang yang pengen kuliah di Jerman, yang pengen mengambil Studienkolleg. Bagaimana misalkan tahun 2016 atau tahun depan 2017, kemungkinan besar kuliah di Jerman itu sekarang sudah dipandang sebagai mainstream, atau dalam artian banyak sekali orang-orang yang pengen kuliah di Jerman gitu. Jadi tipsnya itu daftarlah ke banyak Studienkolleg gitu. Saya dulu daftar 6, kemudian saya di Februari sampai Maret itu persiapan ujian gitu, masih dalam artian belajar sendiri, kemudian belajar matematik karena sudah lama tidak memegang matematika dari SMA. Kemudian baru Juni sampai Agustus ujian-ujian kita dipersiapkan untuk ujian-ujian. Dari dulu saya di Stuttgart, kemudian ujian itu banyak, ada di Hamburg, ada di Bochum, ada di Frankfurt. Jadi harus disiapkan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, ya boleh. Oke, saya potong dulu. Ini tadi kan udah dijelasin au pair itu kayak gimana kan. Nah, sekarang saya mau tanya syaratnya boleh? Gimana gitu buat
daftar au pair itu terus mesti kemana gitu? Kan Sobat PP juga mau tahu nih. Iya, jadi au pair, jadi ada website namanya aupair.com atau aupairworld.net atau .com juga, saya lupa. Di situ kita daftar untuk mencari guest family atau host family. Daftarnya sama seperti kita membuka account Facebook atau membuka account email gitu. Jadi lampirkan nama, kemudian lampirkan gambar, foto yang menarik, mungkin yang agar orang Jerman itu tertarik mungkin gambarnya atau fotonya dengan anak-anak kecil, karena program au pair kan khusus untuk menjaga anak gitu. Kemudian kita menuliskan sesuatu yang menarik tentang diri kita seperti hobi masak, ataupun saya senang sama anak kecil, saya senang bermain sama anak kecil di taman, ataupun lain sebagainya agar orang Jerman itu tertarik pada profil kita gitu. Setelah itu kita harus mempersiapkan ujian A1, karena ujian A1 level Deutsch bahasa Jerman itu adalah syarat mutlak untuk pergi ke Jerman untuk apply visa. Itu syaratnya itu minimal A1. Nah, jadi ini belajar A1-nya ini terserah ya, mau belajar otodidak atau mau ambil kursus kan? Iya, waktu dulu kan saya belajarnya di SMA, jadi kemungkinan saya nggak ikut kursus secara langsung. Kemudian juga saya ikut Olimpiade Bahasa Jerman yang dikhususkan untuk mempersiapkan Olimpiade gitu. Jadi alhamdulillahnya juga itu saya gratis, karena dibiayai oleh sekolah dan guru bahasa Jerman saya untuk mengikuti Olimpiade dan mengikuti bimbingan belajar bahasa Jerman. Jadi alhamdulillah saya bisa langsung ke Goethe, langsung ujian, kemudian lulus, dapat A1, alhamdulillah gitu. Jadi tanpa kursus yang harus bayar mahal-mahal. Oke, jadi syaratnya tadi harus dapat A1 buat bisa dapat visa, terus nyari guest house tadi melalui website aupair.com ya? Genau, ya, website aupair.com gitu. Nah, itu dia, Sobat TPI. Nah, 30 menit kita ngobrol, nggak terasa. Jadi kita break dulu nih. Setelah ini ada beberapa lagu yang mau lewat, dan Sobat TPI yang pengen bertanya masih ditunggu di line WhatsApp di nomor handphone saya. Nanti kalau yang pengen nanya di Twitter, langsung aja di @_radioppdunia_ atau melalui chatbox di www.radioppdunia.org. Jangan kemana, tetap stay tune di Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.
Suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia, kembali lagi nih di PENA, pengajian online Uni Eropa yang terselenggara atas kerjasama pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman Raya dan Radio PP Dunia dan juga Radio Muhammadiyah. Nah tadi kita udah ngobrol panjang nih seputar bagaimana caranya biar bisa kuliah di Jerman melalui jalur AUPR. Nah mungkin Sobat PPI yang baru bergabung, jadi program AUPR ini merupakan program dari pemerintah Jerman yang mengundang seluruh masyarakat dunia ya, yang memenuhi syarat untuk datang ke Jerman, belajar culture Jerman secara langsung dan langsung bergaul ya dengan keluarga Jerman. Jadi teman-teman yang pengen ke Jerman melalui jalur AUPR, syaratnya tuh tadi udah dijelasin sama Mas Ade kalau harus bisa bahasa Jerman level A1 karena syarat visa biar bisa masuk Jerman. Terus yang kedua bisa langsung cari landlord atau cari guest house ya yang bisa menerima AUPR gitu. Jadi bisa langsung dibuka di aupair.com atau aupairworld.net ya tadi. Iya, benar. Oke. Nah, Mas Ade, saya lanjut nih tadi kan setelah AUPR itu ada beberapa pilihan nih. Salah satunya adalah STK, Student College. Nah, ya. Ini mungkin banyak Sobat PPI yang belum tahu apa itu Student College. Kenapa harus ikut Student College? Oke, jadi sebelumnya Student College itu adalah sebuah masa transisi antara dari SMA mau menuju ke universitas yang ada di Jerman. Karena apa? Kita harus mengikuti STK atau Student College karena ijazah kita dari SMA tidak diakui secara langsung oleh pihak pemerintah atau pihak universitas yang ada di Jerman. Dikarenakan sekarang ini dulu itu SMA di Jerman ini yaitu sampai kelas 13. Kemungkinan besar sekarang sudah dihapuskan dan kebanyakan sudah sampai kelas 12. Akan tetapi tidak hanya itu masalahnya. Masalahnya di S1 di Jerman yang saya katakan tadi bahwasanya komplit dalam bahasa Jerman kuliahnya. Jadi kendalanya di situ. Di STK, di Student College, kita dipersiapkan bahasa Jerman agar lebih matang nanti ketika kita sudah berada di bangku perkuliahan. Kemudian kita ditunjukkan atau dijuruskan secara langsung mau kemana kita akan belajar atau mau kemana kita akan sekolah gitu ke depan di universitasnya. Misalnya, jika seseorang ingin melanjutkan kuliahnya setelah SMA pengen ngambil kedokteran, jadi di Student College nanti ngambil jurusan M-Course. M-Course ini kepanjangan dari Medicine Course. Di Medicine Course, orang belajar atau mahasiswa ini belajar tentang matematika, biologi, fisika, kimia yang berhubungan dengan medicine, yang berhubungan dengan kedokteran. Kemudian jika orang ingin hendak kuliah bidang teknik pesawat atau teknik mesin, jadi masuk ke teknik course di Student College-nya. Di teknik course juga belajar matematika, fisika, kimia, akan tetapi sudah diarahkan ke arah teknik itu, matematika arah teknik, kimia arah teknik. Setelah selesai Student College, jadi itu sekitar 2 semester, 1 tahun. Setelah itu ada ujian akhir namanya Verstellungsprüfung. Setelah Verstellungsprüfung selesai, nanti daftar lagi ke universitas yang ingin dituju. Misalnya saya dari Student College Hamburg. Saya selesai summer semester 2014. Kemudian saya daftar buat winter semester untuk jurusan Stadtplanung atau urban planning. Karena urban planning itu jurusannya dari teknik, jadi Stuttgart dulunya itu berarti dari T, kemudian daftar lagi. Kalau diterima, nanti ada pemberitahuan lewat surat ataupun lewat email kalau antrak kita atau apply kita itu diterima oleh universitas. Kemudian kita harus bayar semester tiket, kemudian harus mengisi formulir, pendaftaran, daftar ulang, dan lain sebagainya. Nanti kemudian Oktober mulai winter semester official jadi student, seperti itu. Oke. Jadi STK ini juga udah ada penjurusan ya, udah ada spesifikasinya. Ya. Kalau yang kedokteran nanti
belajar matematika, biologi. Nah, kalau misalnya pengen ambil teknik juga bakal difokus ke matematika teknik. Nah, seperti itu Sobat PPI. Itu. Nah, ini student college 1 tahun ya? 1 tahun 2 semester. Akan tetapi ada juga orang yang mungkin sangat jenius, jadi 1 semester sudah selesai, kemudian ikut ujian akhir, lulus langsung ke kuliah. Ada juga seperti itu. Oke, jadi akselerasi ya? Iya, akselerasi gitu. Jadi pada umumnya sih 2 semester, tapi ada juga yang seperti itu. Oke. Nah, sobat-sobat PPI ini tadi kita udah buka line pertanyaan, tapi ntar kita bakal tampung di sesi terakhir ya, sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang pengen bertanya masih ditunggu di Twitter di @_radioppdunia_ atau bisa melalui chatbox di www.radioppdunia.org. Nah, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Di Jerman nih, di universitas di Jerman yang paling banyak diminati di pelajar-pelajar dari Indonesia itu universitas mana sih? Sebelum universitas mana yang paling diminati? Mungkin kota mana dulu ya? Iya, kota mana dulu atau jurusan mana dulu? Atau jurusan apa yang diminati? Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini sering sekali pergi ke Jerman, atau bukan sering sekali, bahkan kalau misalkan ingin sekolah di Jerman, inginnya itu mengambil jurusan teknik, seperti teknik mesin, teknik pesawat. Karena saya punya banyak teman di Hamburg sendiri, kebanyakan ngambil jurusan teknik mesin dan teknik flugzeug atau teknik pesawat gitu. Kenapa? Karena kemungkinan besar pengaruhnya dari Pak Habibie itu sendiri untuk membuat pesawat ataupun lain, atau jadi penerusnya Pak Habibie gitu. Kalau misalkan teknik itu menjadi salah satu jurusan favorit, maka kota-kota ataupun universitas apa yang baik ini saya sudah rangkum di sini, yakni yang pertama itu ada di RWTH Aachen yang dulu Pak Habibie sekolah di sana. Kemudian yang ada di KIT juga bagus. KIT itu di Karlsruhe. Di sana juga saya banyak teman-teman yang kuliah jurusan teknik mesin, teknik pesawat dan lain sebagainya. Kemudian di TU Berlin juga mungkin orang bilang Berlin itu adalah kota Hauptstadt ataupun ibu kotanya Jerman. Kebanyakan di sana banyak hal-hal yang menarik, yang atraktif buat para student. Jadi Berlin ini adalah salah satu favorit atau kota favorit atau uni di TU Berlin, uni favorit untuk sekolah jurusan teknik. Kemudian kalau jurusan kedokteran, yang paling terkenal itu salah satunya di Universitas Heidelberg. Heidelberg adalah universitas yang tertua di Jerman sendiri. Kemudian selain di Heidelberg, di Tübingen, tetangga kotanya Heidelberg itu Tübingen. Saya pernah ke sana, di sana adalah kota pelajar ya, kota pelajarnya di Tübingen itu sangat indah sekali kalau di summer. Kemudian banyak pelajar-pelajar yang belajar di tempat umum seperti di taman gitu. Kemudian saya tidak sempat ke universitasnya, tapi di Tübingen itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswanya keluaran dalam bidang kedokteran seperti itu. Oke, jadi tadi ada RWTH Aachen ya, yang merupakan kampus Bapak Habibie. Terus ada KIT Karlsruhe ya? Karlsruhe, iya. Terus ada TU Berlin, terus ada Heidelberg University, dan di Tübingen apa namanya? Universitas Tübingen. Oh iya, Tübingen University ya. Tadi udah jelasin jurusan yang favorit emang teknik yang paling banyak ya di Jerman ini. Dan kalau misalnya jurusan-jurusan yang lain juga ada, tapi mungkin masih di bawah, animonya lebih sedikit gitu dibandingkan dengan yang teknik. Kebetulan di Hamburg sendiri ini banyak yang ngambil Flugzeugbau. Karena apa? Karena di Hamburg ada yang Airbus itu jadi kebanyakan yang selesai ataupun mau praktikum, yang selesai mau kuliahnya, kemudian mau cari praktikum, kemudian langsung ke Airbus, kebanyakan itu diambil gitu, orang-orang yang yang jenius gitu, orang mempermudah juga ya. Iya. Oke, nah lanjut nih, secara umum nih persyaratan apa sih yang harus dipenuhi pelajar Indonesia kalau ingin kuliah di Jerman?
kuliah S1 nih? Ya, syaratnya tadi seperti saya bilang itu harus masuk student college. Syarat masuk student college juga harus mengikuti ujian. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu ujiannya SNPTN atau yang lainnya, di sini itu ujian masuk student college. Karena apa? Karena untuk masuk ke universitas itu tanpa ujian, hanya lulus student college. Kalau misalkan sudah lulus student college, berarti orang Jerman itu bilang, oke, anak ini berarti bahasa Jermannya sudah bagus. Karena student college itu akhir dari student college ada Verständigungsprüfung bahasa Jerman, mata pelajaran bahasa Jerman itu kira-kira levelnya sudah C1, level C1. Kalau sudah lulus student college, maka bisa daftar ke mana saja. Daftar ke universitas yang kita inginkan, mau di TU, di TU Berlin, TU Hamburg, ataupun di Frankfurt, atau yang lainnya. Tetapi kita harus lihat jurusan apa yang cocok untuk kita, kemudian notenya itu atau nilainya itu berapa rata-ratanya. Kalau misalkan kita nilainya rata-rata gitu, mau masuk misalnya Uni Heidelberg yang tinggi, itu prioritasnya. Kemungkinan besar ya Allahu a'lam, kita juga harus tahu kita sendiri seberapa gitu. Maksudnya dalam artian mengukur diri sendiri gitu. Jadi syaratnya yaitu student college harus lulus, kemudian daftar kemana yang kita inginkan, maksudnya dalam artian jurusan mana yang sesuai dengan kita, kemudian kita siap sudah menjadi mahasiswa di Jerman. Kalau syarat nilai nih, nilai dari Indonesia? Ya. Kalau syarat nilai dari Indonesia? Syarat nilai UN. Maksudnya sebelum masuk student college? Iya, nilai ijazah dari Indonesia berpengaruh kah di Jerman? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena apa? Karena ijazah sebelum daftar di student college, ijazah kita harus diterjemahkan dalam bahasa Jerman, kemudian nilainya itu akan di Umrechnung di-convert ke note bahasa di note sistem Jerman gitu. Jadi misalnya notenya itu nilainya 90 di Indonesia. Kemudian di-convert ke sistem Jerman jadinya 1, berapa gitu. Nah, misalkan 1,8. 1,8 itu adalah Heimatnote. Jadi nilai dari Indonesia dibawa ke Jerman 1,8. Kemudian ditambahkan, nilai ini tuh akan ditambahkan dengan ujian akhir dari student college. Misalkan ujian akhir student college rata-ratanya 3. Jadi 3 ditambah 1,8 jadi 4,8. Nilai akhir hasilnya itu 2,4. 2,4 ini adalah nilai akhir kita untuk daftar ke universitas. Misalnya kita mau daftar kedokteran dengan nilai 2,4. Mungkin tidak masuk, tidak tahu karena sistemnya itu di universitas itu berbeda-beda gitu. Misalnya di Hamburg mungkin menerapkan numerus claususnya itu NC-nya itu 1,8. Jadi batasnya itu 1,8. Jika kita 2,4 kemungkinan tidak akan diterima gitu karena nilainya 2,4 kurang cukup dari standar yang diminta oleh universitas. Kemudian untuk daftar di universitas juga kita akan dipisah dalam artian nilai kita itu sama nilai orang Jerman asli dari student college sama orang Jerman asli dipisah, maksudnya pendaftarannya gitu. Jadi orang Jerman ini lebih ketat lagi dan orang-orang pelajar asing ini yang melalui student college juga dinilai secara keseluruhan. Kemudian misalkan di Universitas Heidelberg untuk kedokteran bagi orang Jerman NC-nya itu 1,1. Jadi nilai kita tidak bisa disamakan dengan nilai orang Jerman 1,1. Ya, jadi Universitas Heidelberg itu menggunakan juga sistem buat misalkan untuk orang pelajar asing, jadi nilainya 1, berapa gitu buat orang asingnya, pelajar asingnya. Jadi nilai yang dari Indonesia itu bakalan dibawa ke Jerman, kemudian ditambahkan dari hasil ujian student college, jadilah nilai akhir yang untuk daftar di Jerman sini, di Universitas Jerman gitu. Oke, sebelum pertanyaan ini bercabang-cabang nih, saya mau potong dulu ya. Ini kan tadi kedokteran tadi standarnya 1,8 ya. Kalau teknik kira-kira gambaran aja gitu. Kedokteran kemungkinan sekarang udah 1, berapa gitu, 1,1 atau 1,2. Kalau teknik jadi gini, untuk student college kan universitas itu ada dua yang waktu awal tadi ada FH sama universitas.
Student collect juga ada dua, jadi ada student collect yang untuk ke uni dan juga ada student collect yang ke FH. Jadi kalau misalkan kita student collectnya ke uni, bisa daftar ke kuliah atau bisa daftar ke uni FH. Tapi kalau kita dari FH student collectnya, kita tidak bisa daftar ke jurusan yang ada di universitas. Dan cuman bisa di FH. Genau. Dan masing-masing student collect itu bekerja sama dengan universitasnya. Misalnya saya dari student collect Hamburg, dikasih seperti keistimewaan dari, misalkan saya pengen daftar di jurusan Universitas Hamburg di jurusan apa gitu. Jadi itu dipermudah masuknya gitu. Nah, di Berlin juga seperti itu. Misalkan kita dari lulusan FU Berlin, kita mau daftar di Berlin, kita juga dipermudah untuk masuknya. Jadi kalau misalkan notenya itu ya wallahu a'lam, notenya itu misalkan nilainya nggak bagus-bagus amat, kemudian kita dapat rezeki di misalkan dari FU Berlin, mau daftar di FU Berlin juga, mungkin besar diterima dikarenakan itu kita lulusannya. Jadi kita dikasih punkte gitu, plus punkte dari student collect-nya itu, seperti itu. Oke. Nah mungkin ini juga agak ambigu ya, soalnya teman-teman di Indonesia nggak ngerti. Jadi sistem penilaian di Indonesia itu dari poin 1 sampai 5 dan 1 itu yang paling tinggi. Jadi teman-teman di Indonesia misalnya bawa nilai 90 di Indonesia, kalau di-convert ke Jerman mungkin bisa 1, sekian karena mendekati sempurna gitu. Benar-benar. Nah, lanjut lagi masalah STK nih. Tadi kan ada ujian masuknya kan? Nah, ujian masuknya itu berapa kali setahun? Ujian masuknya itu 2 kali 1 tahun. Ya ini tergantung student collect-nya juga. Ada yang membuka winter semester saja, ada juga yang summer dan winter semester. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke summer semester, jadi pendaftarannya itu dari Oktober sampai November. Desember itu dikasih pengumuman apakah kita boleh mengikuti ujian atau tidak. Ujiannya itu antara Desember sampai Januari. Kemudian pengumuman kita lulus ujian masuk Stuttgart itu Februari, mulainya Maret. Itu summer. Kemudian kalau winter berarti kita harus daftar mulai Maret sampai April. Ujiannya itu bulan Juni, Juli. Mulai sekolahnya itu September, awal Oktober. Oke. Nah, jadi ada yang 2 kali setahun, ada yang sekali setahun ya? Iya benar. Oke, nah terus ini juga mungkin menjadi pertanyaan banyak teman-teman mahasiswa yang ada di Indonesia atau pelajar-pelajar Indonesia yang pengen daftar, tapi kan banyak tuh agen-agen yang mengurus gitu buat belajar ke Jerman. Nah, jadi sekedar informasi nih teman-teman yang di Indonesia, kalau misalnya pengen belajar ke sini melalui agen, itu sampai di sini tuh teman-teman harus cari STK sendiri. Benar nggak? Halo? Oke, kita lost connection sama Mas Ade, jadi kita ntar kita lanjut lagi ya. Ya mungkin Sobat PP yang pengen bertanya masalah biaya kuliah, biaya hidup, nanti kita bakal bahas di sesi berikutnya. Jadi tetap aja stay tune di Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.
www.radiopbdunia.org. Kembali lagi bersama Sobat Siar Faiz. Dan waktu udah menunjukkan pukul 14:04 waktu Jerman. Dan Indonesia berarti udah pukul 19 ya, 19:04 waktu Indonesia Barat. Tadi udah panjang banget ngobrol seputar gimana caranya buat bisa kuliah di Jerman. Mulai dari jalur AUPR, terus ngambil student college. Nah sekarang kita mau bahas lebih spesifik lagi tentang kehidupan di Jerman seperti apa. Mas Ade, Ya, saya mau nanya tentang ini nih, tentang biaya hidup di Jerman. Mungkin ini akan menarik nih buat Sobat PPI. boleh. Saya share dulu secara globalnya, secara umumnya, berapa euro pengeluaran mahasiswa Indonesia yang tinggal di Jerman di sini. Jadi keseluruhannya itu kita harus membayar tempat tinggal kita. Kemudian kita harus membayar asuransi. Kemudian kita harus membayar biaya makanan atau biaya makan dalam 1 bulan. Apartemen itu biasanya bayar 300 sampai 400 euro, tergantung kotanya ya. Semakin gede kotanya, semakin susah mencarinya, semakin mahal biayanya. Kalau misalkan di kota kecil, kemungkinan besar itu lebih murah, misalnya 250 atau 200 euro per bulan. Kemudian mahasiswa untuk syarat masuk ke universitas itu juga harus mempunyai asuransi. Mahasiswa Indonesia yang di Jerman ini atau mahasiswa Jerman sendiri itu harus maksudnya dalam artian punya asuransi student atau asuransi mahasiswa itu biasanya lebih murah daripada asuransi yang bekerja, yakni 81 euro. Itu keseluruhan buat seluruh mahasiswa yang ada di Jerman. Kemudian biaya makan ini tergantung diri kita sendiri. Ada yang lebih pengeluarannya seperti makanannya itu lebih, ada yang sering makan di luar, atau ada yang makan yang dimasak sendiri, atau makan di mensa atau di kantin yang di universitas. Jadi kisarannya itu 100 sampai 120 euro. Jadi digabung dari biaya asuransi dan biaya makan plus itu sekitar 450 sampai 600 euro. Dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan sekitar 450 euro ya, sampai 600. Sampai 600, iya. Itu sekitar berapa juta tuh? Berapa ya? 15 kali 6? Sekitar 8 ya? 8 juta. Iya, 8 juta. Nah, Sobat PPI, tadi ada biaya apartemen, itu tergantung kotanya. Bisa dari 200 sampai 250 kalau kota kecil, kalau kota gede mungkin sekitar 300 sampai 400-an ya. Terus ya, asuransi student itu 81 euro per bulan. Terus biaya makan ini yang paling bisa dipres karena bisa masak. Kalau masak biasanya lebih murah karena bahan-bahannya bisa beli sendiri. Nah, itu dia biaya kuliah. Terus peluang beasiswa nih di Jerman, ada nggak peluang dapat beasiswa? Pastinya banyak sekali ya beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman atau pemerintah Indonesia sendiri. Tetapi untuk jenjang S1 itu sangat jarang sekali. Kebanyakan yang S2, S3 itu yang melakukan riset-riset yang ada di Jerman itu tersponsor sponsornya itu adalah DAAD. DAAD sendiri itu sangat bekerjasama jadi DAAD itu bekerjasama dengan pemerintah Jerman yang ada di Indonesia yang ada di Jerman, memberikan beasiswanya itu kepada kebanyakan itu jenjangnya S2 dan S3. S1 sudah ada, tetapi hanya 1 semester kalau nggak salah itu buat program bahasa Jerman sendiri, jurusan bahasa Jerman sendiri. Kemudian ada lagi dari Kemdiknas dan Dikti, ini juga jenjangnya untuk S2 dan S3. Dan ada lagi juga beasiswa riset Yayasan Alexander von Humboldt yang ada di Berlin, itu juga untuk jenjang S2 dan S3 untuk melakukan riset doktoral dan lain sebagainya. Tetapi karena saya itu penasaran ya, kenapa S1 itu jarang sekali gitu. Kemudian waktu semester kemarin saya searching sendiri di internet, ada namanya Deutschland Stipendium, itu buat warga asing dan warga Jerman sendiri itu berkesempatan untuk mendaftar
uh, mendaftar atau mengapply untuk beasiswa, mendapatkan beasiswa. Kemudian beasiswa untuk S1 sendiri itu kebanyakan dari universitasnya itu bekerja sama dengan instansi-instansi swasta gitu. Pemerintah-pemerintah yang menyalurkan, misalkan memberikan beasiswa itu bukan pemerintah dari Jerman tapi swasta, instansi swasta. Seperti universitas saya sendiri itu bekerja sama dengan Waterfront yang kemarin itu menerima beasiswa untuk S1, S2, dan S3 di Universitas Hafen City, sekitar 79 pendaftar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian tersaringlah cuma dapat 20 orang yang dapat gitu, yang dapat beasiswanya. Syaratnya itu misalnya kalau kita ada di semester 2 atau semester 3, syaratnya SKS atau credit point-nya itu minimal 60, kemudian rata-rata nilainya dari semester 1 sampai semester 3 itu good, 2,3 atau baik gitu rata-ratanya. Kalau untuk semester atas mungkin lebih banyak lagi credit points-nya, misalnya sampai 60 sampai 90 gitu. Dan rata-ratanya juga harus 2,3 minimal. Kemudian kita juga harus menulis motivation letter. Jadi kenapa kita berhak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Kita terangkan, kita jelaskan bahwasanya saya ini seperti ini, saya mempunyai ini, misi ini, visi ini untuk misalnya kalau kita dari Indonesia, untuk Indonesia, saya dari Stad Planung, saya ingin jika saya selesai kuliah di sini, saya ingin membangun Indonesia, membangun sebuah peradaban kota yang baru gitu, atau Gartenstadt atau Garden City gitu di Indonesia. Kemungkinan besar dengan motivation letter itu membantu untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi intinya walaupun dikatakan jarang atau tidak ada untuk S1, kita harus aktif sendiri mencari. Kemungkinan besar universitas-universitas itu membuat kerjasama dengan instansi-instansi swasta yang menawarkan beasiswa untuk S1, bukan untuk orang Jerman, untuk orang asing juga termasuk gitu. Oke, jadi sebenarnya beasiswa ini ada macam-macam ya. Ada yang dari pemerintah Indonesia sendiri, ada yang dari pemerintah Jerman melalui DAAD, terus ya, ada benar. Juga yang dari perusahaan-perusahaan ya. Yang ini yang mesti dicari sendiri gitu infonya terus harus aktif sih, kita tanya-tanya gitu ke ASTA atau ke apa bahasa Indonesia-nya BM apa namanya, badan kalau di Indonesia-nya gitu, nggak tahu sih, badan badan mahasiswa BM apa gitu, kalau di sini kan ASTA. Oke, iya benar banget, BEM badan eksekutif mahasiswa ya, BEM. Oke, nah mungkin itu tadi serentetan gimana cara daftar kuliah di Jerman. Mulai dari ikut AUP, terus ikut STK, terus akhirnya daftar di universitas. Sampai biaya kuliahnya berapa, terus cari beasiswanya gimana. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya masalah kehidupan di sana nih. Nah, kehidupan di Jerman itu di Hamburg memungkinkan nggak buat kerja part-time? Alhamdulillah, skin besar kota. Halo? Oke. Mas Ade putus. Jadi kita break dulu. Yang pengen nanya masih dibuka ya, masih di chatbox di www.radioppdunia.org. Atau bisa melalui Twitter di @_radioppdunia_. Masih kita tunggu pertanyaannya sampai pukul 14.30 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Derai air mata di
setiap sujudmu, seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia masih di Radio PP Dunia, masih bersama Sobat Siar Faiz di Pena Pengajian Online Uni Eropa yang merupakan pengajian rutin ya secara bulanan yang terselenggara atas kerjasama pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman Raya dan Radio PP Dunia dan juga Radio Muhammadiyah. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia nih yang dengar melalui Radio Muhammadiyah dan pengen bertanya, bisa langsung mention di Twitter ya di @radioppdunia_ atau bisa di chatbox kita di www.radioppdunia.org. Nah, tadi sempat keputus nih Mas Ade, sempat keputus masalah part time. Ya, part time, benar banget. Gimana tuh Mas? Ya,
Sebenarnya dalam kita kan dapat, kalau sudah jadi mahasiswa kita mendapatkan berkesempatan untuk bekerja part time. Di situ juga tertulis di visa kita 240 dalam 1 tahun mendapatkan kerja 120 hari atau 240 setengah hari. Jadi kita juga bisa, apalagi di Hamburg itu sangat mudah untuk mendapatkan part time, kayak di restoran menjadi verkäufer atau menjadi kayak penjual makanan di toko-toko roti seperti itu. Kemudian di gudang-gudang, di lager-lager, pakaian juga banyak sekali gitu membutuhkan Aushilfe namanya, membutuhkan pekerja dari mahasiswa. Tetapi yang perlu diingat, kita di sini itu full time-nya itu adalah sekolah, kerjanya hanyalah untuk menambah uang jajan ataupun dalam segi finansial gitu. Kerjanya itu hanya part time. Jadi ingat lagi, fokus belajar, tapi tidak memungkinkan, ya boleh juga bekerja untuk merasakan bagaimana kerja sama orang Jerman seperti apa. Karena jika orang yang setelah selesai kuliah ingin kerja di Jerman, pengalaman-pengalaman seperti part-time itu sangat dibutuhkan untuk dalam mengisi kurikulum vitae itu atau CV. Misalkan saya telah bekerja misalnya di kantor ini gitu, sebagai ini. Saya bekerja sebagai pelayan di sebuah apa gitu. Itu sangat sekali dianjurkan bahwasanya misalkan dalam sebuah kurikulum vitae itu kita menjelaskan gitu. Bahwasanya kita sudah berpengalaman bekerja sama ataupun dengan orang Jerman gitu, maksudnya sebagai pengalaman untuk bekerja misalnya setelah selesai kuliah atau kerja sebenarnya gitu. Jadi part time juga boleh, dan jangan sampai ingat sekolahnya, jangan sampai ketinggalan ya. Ketinggalan gitu ya atau. Oke, tapi ini part time-nya legal kan ya? Secara legal kan. 120 hari atau 240 setengah hari dalam 1 tahun, jadi legal gitu, tertulis juga. Oke. Kita juga bayar pajak gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang pengen mungkin merasa biaya hidupnya tuh di sini lumayan mahal, tapi tenang aja, di sini bisa sambil part time, jadi ya bisa mendukung secara finansial juga ya, Mas Ade ya. Iya, benar. Oke, nah terus lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, masalah transportasi untuk student. Di sana kebanyakan naik apa nih? Tram? Ya sih, tergantung kota juga, karena setiap kota itu mempunyai transportasi umum pribadi sendiri gitu. Dalam artian misalnya di kota kecil kayak di Kiel. Di Kiel itu tidak ada tram ataupun ban atau S-Bahn gitu, adanya bus, jadi kemana-mana harus naik bus. Tetapi mahasiswa punya semester tiket, jadi kemana aja naik bus gratis. Kemudian di Hamburg punya U-Bahn, punya S-Bahn, punya regional Bahn, jadi dalam cakupan Hamburg kita juga gratis pakai tiket, semester tiket itu. Kemudian ada sepeda gratis 30 menit dari kota Hamburg, cuma pembayaran pertama aja 5 euro, kemudian jadi ada sebuah penyewaan sepeda, ada halte-halte sepedanya juga. Jadi setiap halte itu ada banyak sepeda gitu, kita sewa 30 menit gratis. Jadi kebanyakan student itu kalau mau jalan-jalan naik sepeda, jadi dari halte ke halte lain itu jaraknya tidak jauh. Jadi kalau biar nggak bayar, kita naik sepeda, kemudian taruh lagi sepedanya di halte berikutnya, kemudian ke halte berikutnya naik sepeda lagi jalan-jalan. Jadi gratis, total gratis kalau mau naik sepeda. Itu triknya ya? Itu trik dari mahasiswa. Itu di Hamburg sih. Mungkin di Berlin juga ada namanya, nggak tahu, Nextbike atau apa nama penyewaan sepedanya gitu. Oke. Jadi selama jadi mahasiswa, kemana aja gratis pakai semester tiket itu. Oke. Nah, terus mengenai makanan nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya gimana caranya dapat makanan halal, terus makanan Indonesia ada nggak? Ya, memang susah cari makanan halal di Jerman sini ya. Kebanyakan misalkan kita belanja ke supermarket, pengen beli daging tapi dagingnya nggak halal gitu.
kita kan nggak boleh gitu, karena kalau makan halal nggak halal itu kita menjadi darah kita, daging kita, yang kita makan itu menjadi darah daging masuk ke dalam tubuh kita gitu, itu kan nggak boleh. Jadi biasanya saya itu pergi ke ada salah satu pasar, itu pasar Turki. Di situ banyak toko-toko Turki tersedia, walaupun agak jauh, saya rela-relakan gitu, nggak apa-apa. Di situ saya beli, misalkan buat stok 1 bulan gitu. Misalkan beli ayam 1 kilo, daging 1 kilo, kemudian saya kulkas biar nanti nggak itu triknya sih, biar nggak belanja, maksudnya dalam artian nggak bolak-balik gitu. Jadi stok 1 bulan ditaruh di kulkas, taruh di freezer. Yang daging itu ya sebenarnya kalau misalnya kita mau niat gitu, misalkan ya untuk seperti mau ke toko Turki gitu, pasti ada makanan halal gitu, seperti daging ataupun lain-lain sebagainya. Kemudian di supermarket Jerman juga ada juga tertera daftar misalkan halal gitu, ada, tapi cuma 1% atau 2%-nya gitu. Kebanyakan enggak. Kalau nggak ada yang halal, misalkan malas ke toko Turkinya, mungkin jadi vegetaris 1 bulan gitu. Oke, jadi sebenarnya ada ya Ada. supermarket Turki yang menyediakan halal. Tapi kalau makanan Indonesia nih gimana nih? Makanan Indonesia, alhamdulillah di Hamburg setiap 2 kali seminggu itu ada pengajian. Jadi setiap pengajian itu ibu-ibu masak, kemudian banyak makanan yang buat misalnya selesai pengajian itu ada kayak prasmanan gitu, makan Indonesia. Jadi gratis gitu. Jadi student di Hamburg itu benar-benar diberi makanan gitu. Maksud dalam artian 2 kali seminggu pergi pengajian, ya. pergi pengajian untuk ngaji dan ada makanan gitu. Kalau misalkan udah nggak ada uang sama sekali gitu, seperti itu. Oke, jadi dua-duanya dapat ilmu juga, dapat makanan Indonesia juga nih. Nah, rohani dapat, jasmani juga dapat. Oke, sip, saya nanti pindah nih ke Hamburg nih. Jadi tunggu. Oke, pertanyaan dari saya udah selesai. Saya langsung pindah ke pertanyaan dari Sobat PPI yang udah bergabung melalui Twitter, melalui WhatsApp. Saya baca dari yang pertama dulu nih ya. Dari Mas Septi yang bertanya bagaimana tips membagi waktu antara kuliah, kerja, dan dakwah. Ya, terima kasih pertanyaan. Ini digabung dulu pertanyaannya atau satu-satu dijawab? Satu-satu dijawab gini. Ya, saya insya Allah jawab. Iya, satu-satu ya. Ya, insya Allah jawab secara padat, ringkas, dan jelas. Jadi, saya punya kalender sendiri. Ada kalendernya namanya Google Calendar itu dari HP saya sendiri. Di sini di kalender sini saya eintragen, saya tulis misalkan kalau misalkan jadwal pengajian online yang di radio itu saya eintragen setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu saya nggak boleh kerja, dalam artian yang part time itu harus waktunya diluangkan untuk yang radio itu. Kemudian part time dilihat lagi dari jadwal kuliah. Jadwal kuliah misalnya dari Senin sampai Jumat, Selasa Kamis misalkan libur, nggak ada kuliah. Jadi Senin itu sampai kapan kuliahnya, misalnya sampai jam 15. Berarti saya part time bisa dari jam 17 sampai malam. Kemudian Selasa libur nggak ada kuliah, berarti Selasa saya bisa kerja ngambil jam pagi gitu, part time-nya. Part time saya bisa 2 sampai 3 kali seminggu, tergantung jadwalnya. Jadi di dalam Google Mail itu dalam 1 minggu kita bisa eintragen aktivitas-aktivitas apa yang dalam 1 minggu saya lakukan gitu. Misalkan Rabu sudah menjadi untuk yang radio itu, yang kajian online radio itu. Kemudian Selasa, Kamis saya bisa part time. Berarti Jumat, Sabtu saya untuk belajar, untuk mengerjakan tugas harian ataupun tugas-tugas kelompok dan lain sebagainya. Jadi harus punya kalender sendiri. Nanti insya Allah bisa membagi waktunya gitu. Oke, jadi pada intinya harus pintar-pintar bagi waktu ya, karena Ya. dengan sedemikian padatnya itu emang harus ada porsinya masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Nuzulul ya, dari Nuzulul yang ada di Indonesia, bertanya apakah ada beasiswa S2 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Jerman?
pendidikan S2 bahasa Inggris. Kemungkinan besar, jadi kebanyakan mahasiswa yang ada di Indonesia mau ke S2 di Jerman ini, kebanyakan itu daftar yang beasiswa LPDPI atau apa gitu namanya, saya nggak tahu. LPDP, ya? Itu ya gitu. Itu bisa, atau juga jadi kita datang dulu ke Jerman, kemudian kita daftar melalui misalkan DAAD. DAAD juga menawarkan beasiswa S2. Bahasa Inggris sendiri ada di universitas-universitas seperti Universitas Hamburg, universitas yang menawarkan teori-teori yang itu kayak universitas umum, maksudnya Hamburg, Berlin ataupun yang lainnya gitu, bisa dilihat di website masing-masing. Kalau masalah beasiswa kita bisa beantragen atau apply sendiri ke misalkan DAAD, ke Kemendikmas atau ke Dikti gitu. Di situ di websitenya tertera kapan kita apply-nya dan kapan kita harus wawancara dan kapan kita dapat beasiswanya itu. Proses-prosesnya secara jelas ada di websitenya. Tapi intinya ada ya pendidikan bahasa Inggris ya? Ada. Oke. Nah itu jadi bisa banget nih teman-teman yang pengen ngambil pendidikan bahasa Inggris bisa ke Jerman juga. Nah terus pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Raini, gimana dengan iklim kampus di Jerman? Sebagai pelajar Indonesia yang notabene-nya berpenduduk Muslim terbesar, apakah ada diskriminasi? Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Iklim kampus di Jerman itu sangat berbeda ya. Dalam artian kita kayak seperti apa? Mempunyai komunitas sendiri gitu. Dalam artian misalkan di dalam kampus itu ada orang Indonesia ataupun komunitas, misalnya di kampus saya itu ada komunitas namanya Hafen City Muslim Students. Jadi komunitas itu untuk orang-orang yang pelajar dari seluruh negara manapun yang Muslim gitu. Kemudian di situ sangat membantu sekali. Kemarin ada buka puasa gitu bersama dengan seluruh warga negara manapun yang Muslim gitu. Sangat bagus sekali programnya. Kemudian iklim kampus di Jerman sendiri tentang diskriminasi dan lain sebagainya itu, orang Jerman itu kalau misalkan saya sendiri sudah melakukan bukan riset tapi bukan riset kecil lah. Jadi 10 orang Jerman saya risetkan 3 dari 10 orang Jerman itu adalah orang Jerman yang baik, dalam artian yang ramah, yang freundlich, yang simpatis, dan yang lainnya itu acuh tak acuh, dalam artian kamu, aku gitu. Dan dari 10 orang itu ya, 3 orang itu yang orang baik ini sangat sekali baik sekalinya itu seperti ini, neugierig atau tertarik kepada budayaan kita. Kamu datang dari mana? Dari Indonesia. Di Indonesia ada apa? Oh, senang sekali bisa bertemu, berkenal dengan kamu, dengan ini, dengan itu. Nanti belajar bareng ya di rumah saya gitu. Ada gitu 3 orang dari 10 orang itu ya. Dan yang lainnya itu saya merasakan sendiri karena sekolah saya itu kebanyakan proyeknya itu gabung gitu sama orang Jerman. Dalam satu proyek itu ya, kalau misalkan proyeknya selesai, kemudian ada kuliah umum, itu merasakan sesuatu yang aneh gitu. Kalau di Indonesia kan misalkan dalam satu proyek kemudian ada kuliah umum, yuk main bareng, yuk kita ke kuliah umum bareng-bareng gitu. Kalau di sini kalau proyek selesai ya udah mereka kita gitu. Jadi jangan, kalau misalkan sudah di Jerman itu jangan merasakan kecil hati atau merasakan diskriminasi, karena orang Jerman itu seperti itu gitu. Tidak terbuka, tidak open gitu, tidak maksudnya dalam artian kalau orang Asia, kebudayaan Asia itu kan ramah, kemudian terbuka orangnya. Kebanyakan orang-orang asing yang pergi Indonesia pasti disapa orang Indonesia, halo apa kabar mister bla 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 gitu. Kalau di sini kita jangan merasa terdiskriminasi, jangan merasa kecil hati, kita kuat gitu dengan pribadi kita sendiri sebagai Muslim gitu. Jadi kita harus tahu dulu orang Jerman itu seperti apa, maka kita akan tahu gitu. Ya. Oke, jadi sebenarnya ini cuma masalah kebiasaan ya, karena mungkin orang Jerman kebiasaannya seperti apa, orang Asia kebiasaannya seperti apa, jadi gitu, butuh adaptasi. Tapi adaptasi jangan kebablasan, dalam artian misalkan kita waktu tadi kemarin proyek selesai, kemudian ada party, dalam artian party untuk merayakan proyeknya berhasil selesai. Kita boleh ikut,
Tetapi pas mereka membuka alkohol atau dan lainnya, saya izin gitu, saya pulang. Kita boleh store muka dulu, store muka aja gitu. Oke, makasih atas proyeknya, saya sudah bisa bergabung dengan kalian gitu. Tetapi pas mereka ngobrol-ngobrol masalah yang lain, masalah tentang hal-hal yang misalkan berbau-bau seperti itu, saya pulang gitu, saya izin gitu, nggak apa-apa. Jadi adaptasi boleh, bekerja sama boleh, tetapi jangan sampai lupa pribadi kita sendiri sebagai seorang muslim yang harus sholat 5 waktu. Oke. Jadi putus lagi nih sama Mas Ade. Nanti kita coba hubungin lagi. Tadi udah dijelasin bahwasannya di Jerman emang iklimnya beda ya. Maksudnya di Indonesia mungkin kita ketemu sama teman-teman itu bisa habis selesai kuliah bisa jalan bareng, bisa kemana-mana bareng. Tapi di Jerman ini tuh benar-benar orang Jerman itu apa ya, profesional gitu menjalin hubungan. Jadi kalau misalnya kita cuman punya hubungan kerja, itu cuma sebatas hubungan kerja doang. Jadi nggak bakal berlanjut ke yang lain gitu. Seperti itu mungkin. Benar. Ya, saya kan udah kembali lagi. Oke. Makanya kembali lagi. Saya langsung loncat nih ke pertanyaan dari Mbak Desi Anissa di Bandung. Ini langsung serbu pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dosen-dosen di Jerman? Killer-killer nggak kalau ngajar, dan ngasih nilainya gimana? Jadi dosen-dosen di Jerman juga ada yang objektif dan ada yang subjektif. Saya belum pernah ngalamin misalkan dosen yang sangat objektif ya. Semuanya alhamdulillah sampai sekarang ini subjektif semua. Kebalik ya. Dalam artian tidak mendiskriminasi gitu. Kebanyakan saya mendengar ya objektif gitu. Kebanyakan yang objektif, subjektif saya belum pernah alhamdulillah. Saya hanya mendengarkan dari cerita orang, dia itu tinggal di sini ya dari kecil, dari lahir di sini gitu ya. Dia berkebangsaan yang lain, tapi dia Muttersprachnya ya Deutsch gitu. Dia itu pernah cerita dosennya itu seperti mendiskriminasikan sekali gitu tentang dia gitu, karena dia itu punya ide atau gagasan yang ditolak oleh dosennya, kemudian idenya itu sebenarnya kata dia itu tuh bagus, tetapi dosennya itu menolak, kemudian dia itu mengugah lagi, saya benar mengatakan itu, bla bla bla. Kemudian dosennya itu apa yang Halo Mas Ade. Oke, sepertinya bad connection lagi. Jadi sempat keputus. Tadi udah terjawab sih pertanyaannya. Jadi dosen-dosen di Jerman sebenarnya objektif ya? Ya, saya bergabung lagi. Oke, bisa dilanjut deh langsung. Bisa. Jadi untuk sementara ini dosennya itu bersifat apa sih, objektif ya? Objektif ya, benar. Yang objektif. Ada juga yang tadi yang cerita temen yang tadi itu sampai dia tidak diluluskan gitu, sampai seperti itu. Kemudian dosennya itu memandang kita sebagai warga asing, itu memandang seperti orang Jerman yang lainnya, dalam artian tidak ada misalkan oh kamu dari negara ini berarti nggak apa-apa lah bahasa Jermannya kurang juga gitu. Tidak, mereka memandang kita sebagai mahasiswa yang normal, maksud dalam artian yang biasa, yang reguler, yang bahasa Jermannya mungkin dipandang sudah bagus gitu, walaupun aslinya tidak gitu. Jadi tidak ada yang namanya kamu mahasiswa asing jadi nggak apa-apa gitu. Tidak, jadi mereka itu memandang semuanya biasa gitu. Kemudian kalau ngajar jadi gini nih, ada yang namanya kuliah umum. Kuliah umum itu di mana kita hanya duduk saja kemudian menulis apa yang dosen katakan atau dosen terangkan. Ada juga yang seminar. Kalau seminar ini pesertanya atau mahasiswanya lebih sedikit, itu lebih interaktif. Jadi dosennya yang menjelaskan, kemudian tanya, misalkan kita bertanya, kemudian dosen menjawab, gitu namanya seminar gitu. Jadi di situ lebih interaktif lagi. Kebanyakan dosennya itu mendengarkan dosen orang Jerman itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh kita, maksud dalam artian orang mahasiswa asing. Kemudian mereka juga memperlakukan kita itu sama seperti mahasiswa Jerman yang ada di sini gitu. Jadi jangan takut untuk takut dosennya killer ataupun yang lain, enggak, sama aja gitu. Oke, justru
mungkin bisa dibilang di Jerman ini lebih fair ya secara penilaian Iya. juga. Iya, lebih fair. Jadi nggak ada ngelihat anaknya siapa atau Enggak dari ada. mana gitu. Kalau misalkan orangnya, misalkan nilainya seperti itu, ya udah seperti itu gitu. Jadi nggak ada misalkan apapun gitu, misalkan ya tahu sendirilah maksudnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya masih dari Desi Anissa yang ada di Bandung, bertanya tentang bagaimana ibadahnya nih di Jerman, karena terutama nih sholat zuhur dan sholat asar itu biasanya di mana? Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Saya juga kalau misalkan ada pengajian, saya sering bertanya tentang masalah sholat, apakah boleh menjamak, apakah boleh mengqashar dan lain sebagainya, ataupun boleh mengqadha sholat gitu. Untuk misalkan ada satu kuliah gitu, dan kuliah itu antara duhur dan antara asar. Saya bertanya, apakah boleh dijamak gitu? Waktu itu pertanyaan. Ustadznya jawab, menjamak itu ada aturannya gitu. Kita setelah di Jerman, sudah menetap di Jerman, berarti kita sebenarnya tidak boleh menjamak. Karena apa? Karena menjamak atau menggabungkan sholat itu hanya boleh untuk bepergian, misalnya mau ke Berlin atau ke yang lainnya gitu, boleh gitu. Tapi kalau kita sudah menetap di sebuah kota, kita tidak boleh menjamaknya gitu. Tetapi saya tanya lagi, itu tidak apa, boleh. Tapi kita harus meniatkan terlebih dahulu. Misalkan saya ada penting banget nih, ada ujian gitu. Tapi ujian itu antara duhur dan asar. Kalau misalkan nggak ujian, nanti nggak lulus. Kita niatkan dulu, saya mau niat sholat duhur di waktu sholat asar, diakhirkan. Jadi jamak akhir gitu. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Sering malahan, kalau misalkan saya nggak bisa, saya ganti sholatnya. Seperti sholat Jumat, alhamdulillah di Hamburg ini masjid banyak sekali. Dalam satu kompleks itu ada kompleks masjid. Di situ ada masjid Indonesia, masjid Albania, masjid Arab, masjid Turki, masjid Afghanistan, masjid dan lain sebagainya, itu dalam satu kompleks. Jadi kalau misalkan ada sebuah Vorlesung atau mata kuliah gitu yang nggak maksudnya penting tapi bisa ditinggal, saya tinggal gitu. Tapi kalau misalkan kayak ujian, kayak praktikum yang lainnya, itu saya ganti nanti sholat duhur. Tetapi kalau misalkan kemarin juga saya kerja, saya ganti sholat duhur karena kerjanya itu dari jam 1 sampai jam berapa gitu, dan harus kerja, dan waktu sholat Jumatnya itu berakhir, jadi saya ganti sholat zuhur. Ya insya Allah ada keringanan. Oke, jadi tadi udah terjawab nih pertanyaan dari Mbak Desi Anissa yang bertanya tentang gimana kehidupan Muslim di Jerman ya, karena kita sebagai minoritas. Tadi udah dijawab bahwa sholat zuhur dan asar bisa dijamak atau dikosar asal punya uzur yang jelas ya, misalnya ada ujian atau hal-hal penting lainnya. Iya benar. Oke. Nah itu tadi juga udah menjawab pertanyaan berikutnya yang sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat juga kalau misalnya tabrakan sama kuliah atau ujian akhir, kalau misalnya ujian akhir mungkin bisa lebih memilih ujian akhir dengan diganti dengan sholat zuhur, maksudnya asal memang diniatin gitu buat ujian itu memang uzur yang penting gitu. Ya insya Allah tahu hambanya gitu. Kita niatkan aja. Nah itu mungkin pertanyaan terakhir ya dari pendengar, dari Sobat PPI maupun teman-teman pendengar di Radio Muhammadiyah. Dan saya mau kasih kesempatan nih buat Mas Ade, karena biasanya di program apapun di Radio PPI Dunia tuh pasti ditanyakan pertanyaan ini nih. Punya pesan-pesan nggak buat Sobat PPI di seluruh dunia? Ya insya Allah punya. Oke, silakan nih Mas Ade, saya kasih waktu. Untuk sahabat PPI di seluruh dunia, jika sahabat atau teman-teman punya mimpi, jadi mimpi itu digantungkan dulu, seperti ada gantungkan cita-citamu setinggi langit, kemudian kita tunjukkan mimpi itu dalam diri kita sendiri, dalam artian mampukah kita meraih mimpi itu. Kemudian setelah itu kita tunjukkan lagi kepada keluarga kita, bolehkah saya bermimpi seperti itu? Karena ridho dari orang tua itu adalah ridhonya Allah.
jika tidak ada ridho dari orang tua, maka Allah pun tidak meridhoinya. Jadi setelah kita sanggup untuk meraih mimpi itu, orang tua juga mau mensupport atau mendukung mimpi kita, insya Allah itu ada jalannya. Walaupun jalannya itu sulit atau berliku-liku, tetapi kita harus terus berjalan, jangan sampai putus di jalan. Siapa tahu jika kita terputus di tengah jalan, siapa tahu finishnya itu mimpi kita sudah ada di depan mata, tapi kita kalau putus di tengah jalan itu sayang sekali. Jadi kita meskipun ada banyak rintangan, lika-liku, apalagi di sini di Jerman yang sangat berbeda sekali, yang seperti Indonesia, masjid jarang, kemudian makan halal jarang, tapi kalau kita yakin dengan mimpi kita, insya Allah finish mimpi kita itu di depan mata, kita akan bisa meraihnya. Seperti itu pesan-pesannya. Oke, terima kasih banget nih Mas Ade untuk waktunya udah mau mengisi pengajian online kali ini. Ya, saya yang harus berterima kasih kepada Radio Muhammadiyah dan Radio PPI Dunia yang setelah memberikan kesempatan saya. Sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa, dalam artian di Jerman juga baru, kemudian pengalaman juga belum banyak, tetapi alhamdulillah saya semoga bisa menginspirasi banyak orang juga kan. Ya, insya Allah ini juga belajar juga untuk saya sendiri, dan pengalaman-pengalaman ini buat teman-teman PPI Dunia di seluruh dunia manapun. Oke, makasih banget untuk waktunya, dan buat Sobat PPI, terima kasih atas atensinya selama kurang lebih 1,5 jam ke belakang. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama kurang lebih 1,5 jam. Dan mohon maaf juga kalau ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, karena tadi di chatbox juga ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya mepet banget, jadi kita skip. Mungkin bisa bertanya di edisi pena berikutnya ya. Jadi jangan kemana, jadi tetap stay tune di Radio PP Dunia, karena habis ini masih banyak program-program seru di Radio PP Dunia. Oke, sampai jumpa di pena bulan depan ya. Bulan depan mungkin akan ada topik hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman, dan pematerinya insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Fauzi Bowo. Oke, jadi tetap tunggu pena edisi bulan depan. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menagih pulang, kerinduan untuk Indonesia pasti berpulang. Sejak mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam gerak